Oke, Oke, selamat siang semuanya teman-teman Intra Daily ya. Intra Daily, kita kembali lagi di udah tanggal 11 nih ya, tanggal 11 Juni. Tapi dari awal kemarin udah jos gandos semua ya, saham-sahamnya udah pada terbangan semua. Bahkan saham dari iClub sendiri jadi top gainer ya Om ya. yuk dong. Juara satu, dua, Jadi tiga tuh. juara satu dua tiga tuh berurutan ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar terus, jangan lupa ikuti Intra Daily ya. Karena di sini nanti akan dikasih tahu arahan bagaimana teman-teman untuk masuk ke saham ya yang kita bahas. Oke Om, ini untuk saham yang kemarin masuk top gainer nih Om, saham Petro nih kalau di hari ini diberitakan bahwa udah kena target nih Om nih, udah kena target. Nah, tapi dari sisi iTrade sendiri, buat teman-teman yang udah masuk gitu ya, apakah ini masih layak untuk di hold atau memang udah kena target nih Om, udah berhenti nih momentumnya? Nah, menurut Mas Moses gimana nih pandangannya nih dari sisi pelaku pasarnya? Oke, siap. Oke. Kalau ngomongin soal target, target siapa dulu kan gitu ya? Nah, oke, sip. Soalnya Bener nih. yang buat berita ini kan kita nggak tahu dia siapa gitu. Kalau target dia segitu ya fair-fair aja gitu. Orang bisa targetnya di berapa kan terserah aja gitu ya. Cuman Betul satu yang Mas. pasti itu adalah market itu tidak dikuasain oleh satu orang atau satu bandar itu nggak mungkin gitu. Apalagi market cap-nya itu yang lumayan gede dan liquid seperti PTRO ini gitu loh. Ya kan? Kalau dia itu marketnya kecil, kalau teman-teman lihat misalkan bid overnya cuman satu 2 lot atau 100 lot gitu kan atau di bawah 1000 lot dan itu pun jomplang-jomplang ya mungkin gitu ya. Cuman kalau kita lihat pergerakan PTRO kan dia sangat liquid ya, sangat liquid dan kalau Betul. dibuat kena target, nah itu pertanyaan juga target siapa dan dia siapa sebenarnya. Apakah dia penguasa market kan nggak ada penguasa market loh ya. Simply market is market gitu loh. Makanya kita selalu bilang we are the student of the market. Kita akan selalu jadi murid market gitu. Bahkan apa namanya bandar-bandar itu juga sebenarnya bagian dari market itu sendiri gitu. Jadi nggak ada yang apa namanya yang menguasain satu market itu gitu. Jadi kalau ya nggak apa-apa news ataupun yang ada itu kita ambil aja sebagai referensi aja gitu kan. Langsung kita lihat aja deh di market gimana gitu ya. Apakah memang marketnya udah pada TP yang mereka bilang apa namanya take kena target itu dan mereka sudah profit taking atau gimana kita lihat aja langsung ya. Oke, siap Om. Langsung Lang- lihat ke pelaku pasarnya aja ya. Langsung lihat data marketnya aja gitu. Jadi kita nggak omon-omon gitu ya. Kita langsung lihat marketnya. Kalau kita lihat PTRO. Oke, nah kalau udah jelas ya, udah kelihatan kan screen saya ya. Udah Om, sudah kelihatan jelas. Oke, nah kalau dibuat kena target, nah itu kalau teman-teman perhatikan nih, misalkan teman-teman tergabung di satu klub atau apa grup Telegram gitu ya, atau grup saham gitu kan biasanya mereka bilang itu buy sekian target satu target dua gitu artinya mereka itu udah habis barangnya gitu kan Hmm. sama kayak kemarin tuh saya juga ikut lah maksudnya kemarin saham Toba mereka buat target satu 650 target 2 680 artinya mereka udah habis barang dong mereka udah kena target tapi apakah setelah kena target itu Toba turun enggak sampai kemarin sampai mau arah dan hari ini juga malah bablas ke 700 gitu kan. Nah, kemarin yang ngikutin kayak gitu, itu akan nyesel tuh gitu, karena mereka nggak bisa ngelihat market yang terjadi gitu kan. Sama juga kayak PTRO gini Betul. nih, mereka bilang misalkan targetnya itu di 3.200 target yang mungkin target trading jangka pendek intraday yang seperti Toba tadi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, market analisis statistik dari market dari PTRO, bahkan eh, machine learning kita malah muncul hari ini dia ini apa panah double untuk entry Polo ML1. ya, pernah polo ya. Machine learning satunya ini kan dia mengukur probability to entry. Malah sekarang itu adalah
untuk probability to entry yang sangat bagus gitu kalau lihat dari data statistiknya ini ya. Dan kalau kita lihat juga ML2-nya, machine learning kedua, momentumnya juga baru mau naik nih. Dan machine learning 3 juga baru akumulasi. Justru sebenarnya teman-teman yang baru mau masuk PTRO, itu ini adalah ketika dikasih dia merah-merah seperti hari ini, justru kesempatan yang untuk masuk kalau kita lihat dari market statistiknya seperti ini nih. Kita Oke. yang udah dari 2200-an ya kita masih hold lah gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, makanya teman-teman juga harus perhatikan marketnya yang sebenarnya market gimana gitu. Jangan hanya ngikutin rekom-rekom yang tidak berdasarkan market, hanya berdasarkan subjektivitas dari yang kasih berita atau yang kasih news gitu. Kalau kita lihat di weekly juga dia masih akumulasi, momentumnya juga masih naik gitu ya, Bang masih ya. good track, masih bagus, masih hold kalau kita ya dari statistik marketnya seperti ini ya. Iya, kalau dilihat dari historinya setelah muncul panah putih holo itu malah naik ya Mas ya, naik terus Iya, ya. malah 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 makin menjadi-jadi naiknya biasanya gitu kan. Iya. Oke. Gitu. Oke Mas, berarti kalau yang masuk masih bisa ya Om ngantri ya. Iya, masih ini. Oke, New sip. cycle lah kalau kita bilang tuh biasanya tuh kayak gini new cycle. New cycle itu artinya cycle pertama dia naik gitu ya, kemudian dia akan retracement itu akan apa namanya big money atau bandar ataupun retail yang weak hand gitu ya, yang tangannya lemah, maksudnya dia nggak bisa pegang lama, nggak sabaran itu akan keluar keluar dulu gitu. Nah, baru Hmm. itu kita akan perhatikan bisa jadi memang setelah dia retrace malah akan distribusi gitu. Nah, disitulah gunanya kita ngikutin market, kita navigasi market day to day biar kita tahu marketnya itu sebenarnya arahnya kemana gitu. Jangan sampai kita tidak tahu arah market, itu yang bahaya sih gitu. Oke, oke. Oke, sip Om. Ya, itu untuk Petro ya, teman-teman. Jadi kita harus benar-benar lihat aja pasar marketnya seperti apa ya, marketnya seperti apa. Karena market sama news itu beda jauh ya. News itu cuma kecap-kecap aja ya, Mas Moses ya. Oke, oke, sip. Oke, Mas Moses, coba kalau kita lihat saham, Saya mau bahas yang eh kemarin kita bahas, saham oke siap. pesap. PTBA, pesap ya, Pesap. maaf pesap. Hari ini kan naik nih. Kalau kita lihat, kenapa kemarin kita bilang lebih baik pesap daripada Antam gitu ya? Karena Antam Daripada Antam, posisi dari MDKA ya, Bang statistiknya ya. kita udah statistiknya udah sell on strength. Tapi kalau pesap itu adalah buy on weakness. Nah, itu nah di sini biasanya kita bisa melihat itu yang mana kondisi-kondisi sell on strength, yang mana kondisi buy on weakness. Buy on weakness itu kita harus lihat posisi ketika dia masih akumulasi, ML3-nya akumulasi dan ML2-nya momentumnya masih terjaga naik dan dikasih merah-merah, maksudnya kendelnya merah gitu ya, pergerakan hariannya itu justru disitulah kita buy on weakness. Makanya kemarin kita bilang justru yang bagus itu pesap gitu kan. Nah, dan biasanya itu menurut hukum statistik machine learning kita, jika memang pergerakan saham itu terlalu cepat melampaui nilai dari ML2-nya, machine learning kedua, dia akan ditarik sampai ke nilai ML2 itu gitu. Dia akan retrace ke situ. Nah, disitulah kesempatan kita nangkap barang. Nah, terbukti di pesap ini dia ketika dia merah, retrace, dan dia berada di area range dari ML2-nya, dia akan naik lagi. Selama dia momentumnya terjaga dan masih kondisi akumulasi gitu ya. Dan di weekly juga masih dia on track gitu. Jadi disitulah kita gunanya dengan tools ini kita malah lebih kita akan pede walaupun kita masuk di saham-saham yang udah rally atau yang saham udah naik ataupun yang bahkan udah beggar gitu. Kalau kita nggak punya tools ini kan kita akan worry kan, oh dia udah naik dari 300, udah 80-an persen. Bagaimana nih? Kita kan akan gamang kan gitu. Nah dengan adanya tools navigasi seperti ini kita jadi clear market itu kita arahnya kemana, terus kita punya strategi gimana, gitu kita lebih jelas gitu. Oke, sip. Ya, Sama jadi satu kalau lagi, dari saya mau samping bahas yang BRMS lagi. Karena kebetulan sama ya, fundamentalnya, makronya sama di emas. Nah ini nih,
ini kita udah rekom ya BRMS dari mulai 300-an gini ke 370 ya. Nah, kenapa Ya. malah sekarang dia malah rally lagi gitu ya, terlepas dari saham Antam atau saham-saham emas lain, ya karena memang kondisi marketnya dia yang paling bagus gitu. Jadi dia baru apa namanya break dari sideways yang sangat lama di 450-an gitu kan. Dan momentumnya terjaga ML2-nya ini dan dia akumulasi. Itu yang penting gitu. Makanya nggak heran BRMS bisa naik terus nih mungkin sampai ke 500 kali ya gitu. Tapi hati-hati bagi yang FOMO apa namanya nggak usah terlalu FOMO lah gitu kan. Target di 500 nih BRMS. Apakah nanti akan menarik lagi ya kita ikutin gitu. Resiko pasti ada. Cara kita menilai resiko itu adalah lihat nilai current price-nya ini 478 dan nilai ML2 daily 437, 443 kita bulatkan 435 lah gitu ya. Sama yang di weekly 415. Nah, kita bisa berhitung-berhitung tuh di situ. Kalau dia retrace sampai ke situ, kita masih tenang nggak? Kita masih ada amunisi nggak gitu? Kalau ternyata setelah dia evaluasi dirinya, kalau dia ternyata tidak tenang mengambil resiko itu ya, ambil yang lain, yang di bawah yang resikonya itu udah rendah dan potensi growth-nya itu masih bagus kayak PTRO tadi, mungkin kayak yang lain Ratu mungkin atau yang lain gitu. Itu Oke, sip. Oke, Om. Satu lagi kali ya saham, Om. Untuk saham BRPT coba, Om. oke, ini juga BRPT kita udah 80% up ya. Masih on track harusnya itu kita lihat ya data marketnya gimana. Nah, kalau kita lihat BRPT nih, ini masih on track, masih bagus gitu ya. Karena apa? Karena dia momentumnya, ingat yang lihat momentumnya dulu nih. ML2-nya dulu. ML2-nya gitu kan. Kalau ML1 itu kita cuma lihat yang panah yang hollow aja gitu. Kalau misalkan dia muncul yang solid, baru kita benar-benar perhatikan banget tuh. Ini kan belum muncul yang solid kuning ya, kayak di Antam sebelumnya. Ini belum muncul, jadi kita lihat ya yang ML2-nya. ML2-nya kan masih ke atas nih, masih gini kan. Belum yang bengkok gini, masih gini gitu. Ya. Jadi artinya momentumnya itu masih masih bagus, masih naik sampai dia nanti berhenti Oke, oke. dan menurun. Nah, disitulah kita akan profit taking gitu ya. Nah, kalau di sini kita masih tahan barang belum karena dia juga tadi momentumnya juga masih ke atas dan masih akumulasi. Belum belum ada bar apa namanya, belum ada distribusi gitu. Dan di weekly juga dia masih kencang banget nih momentumnya juga masih masih kuat ya dan masih akumulasi. Jadi kalau kondisi gini masih on track lah. Bagi teman-teman mungkin yang baru mau masuk itu sebenarnya masih bisa karena akumulasi. Ketika dia dibanting merah ambil gitu ya. Tapi perhatikan karena dia udah kita selalu perhatikan resiko ya. Jangan hanya mau cuannya, nggak mau resikonya gitu. Resiko sampai 1.300 nih, apakah mau ngambil resiko itu apa enggak? Kalau mau, silakan gitu ya. Kalau nggak mau, jangan dipaksa. Jangan sampai karena saham jadi nggak tenang hidupnya, nggak tenang pikirannya gitu ya. Itu aja, masih on track BRPT. Oke, sip. Oke, Om, ya. Mantap. Teman-teman, itu penjelasan dari beberapa saham ya. Ada PTRO, PSAB, kemudian ada BRMS. BRPT ya, sama BRMS. Jadi teman-teman bisa simak ya, kalau yang belum masuk, tadi udah disampaikan Mas Moses, jangan FOMO ya, tinggal diukur resikonya saja, kalau memang oke silakan masuk, kalau tidak ya teman-teman kembali kepada diri masing-masing ya. Intinya mesin learning ini cuma ngasih gambaran bahwa market yang sesungguhnya itu seperti apa. Ya, realnya, bukan kecap-kecap, tapi kondisi real market ya Mas ya. Iya betul. Oke. Oke, sip Om. Ada yang lagi dipantau sama Moses selain saham-sama ini Om? Masih ini saya masih ngikutin saham-saham kita yang on track gitu ya. Karena ini Oke, ya, aku apa? mau tambahin lagi satu pesan ke teman-teman retail gini ya. Eh, Market itu butuh waktu gitu. Jadi usahakan ada kesabaran. Selama dia on track, sabarlah di situ gitu. Nggak perlu yang namanya pindah sana sini, akhirnya banyak boncosnya biasanya gitu.
Dan ketika saham itu udah naik, kayak misalkan Toba naik ke 700, teman-teman retail yang keluar masuk di 300, 500, 600 itu akan nggak mau lagi masuk di 700 itu. Karena risikonya udah naik kan, dan dia udah capek. Coba kalau kita pegang dari 300 itu dia naik terus ke 700 itu kita tanpa ngapa-ngapain lagi, gain kita bertumbuh gitu loh. Jadi mindsetnya itu biar dilatih nih teman-teman retail nih, usahakan ada sabar. Market itu butuh waktu. Selama dia on track, keep it gitu loh. Apa namanya? Hold. Gak ada gunanya kita itu keluar sana sini, toh juga ujung-ujungnya dia naik. Ya kan? Kalau dari tools ini kan kita bisa baca probability-nya. Dia probability-nya itu lebih gede naik. Kalau toh juga besok mau naik, kenapa kita jual hari ini? Kenapa lu keluar masuk? Dia nggak. Ya sama Betul, aja betul Om. mindsetnya misalkan teman-teman nih, mungkin teman-teman ada dibagi dua nih, karyawan sama pebisnis gitu ya. Yang karyawan apa mungkin nih begitu kerja sehari langsung digaji? Enggak kan? Yang freelance saja mungkin nunggu 3 hari, nunggu seminggu, nunggu sebulan baru gajian. Ya kan? Jadi yang pebisnis juga Betul, begitu betul. kita apa namanya ketemu partner bisnis, hari itu juga langsung deal, langsung payment nggak kan? Nunggu seminggu, 2 minggu, sebulan gitu loh. Jadi mindsetnya itu biar dibenerin dulu nih. Mindsetnya dibenerin dulu gitu. Jangan apa namanya apa-apa itu tidak ada kesabaran gitu ya. Orang sabar itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari dunia ini gitu loh. Jadi teman-teman harap sabar, yang on track silahkan di keep sabar. Market itu butuh waktu dan market itu akan uh, membentuk dirinya sendiri. Kita simply ngikutin aja gitu. Itu aja om tambahannya. Oke, sip. Om, terima kasih Om untuk Ya, pesanannya buat teman-teman retail ya yang masih mungkin pemula ataupun yang lama ya. Jadi tips agar apa namanya cuan kita bertumbuh. Jadi kalau selama iTrade-nya on track, di hold aja. Ya, kecuali betul. memang dari iTrade-nya posisi marketnya sudah jualan ya, kita ikut jual gitu ya. Tapi kalau Iya, masih on track, ya udah disabarin aja. Kuncinya adalah sabar. Karena orang sabar itu dikasihnya di atas 100% ya Mas ya. betul. Iya dong. Oke. Dikasih bleger Kalau nanti. yang kalau yang nggak sabar dikasihnya 5% 6% gitu ya. Oke, sip. Tapi Boncos semua biasanya kembali yang ke sabar. semua kembali ke putusan masing teman-teman ya, karena semua punya triknya masing-masing. Tapi kalau yang ikut iTrade pasti ketika masih on track ya hold aja terus gitu ya. Ya, Oke, karena iTrade ini mengajarkan kita untuk sabar ya, kemudian ambil momentum yang tepat. Oke, sip, Mas Moses ya. oke, Mungkin thank hari ini you. cukup ya, karena udah waktunya Ya, udah kelamaan nih Mas ya. ya. Sip, Thank you. Siap. Salam cuan. siap. Sehat-sehat selalu Om di Yuk. sana.